alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya dan terus-menerus memberikan nikmat demi nikmat kepada kita semua. Dan alhamdulillah, di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menuntut ilmu, untuk kita bisa saling mengingatkan di antara kita semua. Dan insyaallah seperti yang disampaikan oleh Bang Juna, insyaallah hari ini kita akan merojaah kitab Mukhtasar fi ilmi sarfi wan nahwi, yaitu kitab yang sudah kita pelajari dan antum-antum semua sudah pada setoran juga sebagian besar. Oleh karena itu insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua, memberikan inayahnya sehingga kita bisa meneruskan pembelajaran bahasa Arab yang selama ini sempat vakum pembelajarannya. Kan tapi sebelum kita masuk ke Mukhtasar, karena kita lagi membaca Kaifa Tatahammas li Talabil Ilmi Syar'i, insyaallah kita akan membaca sedikit dari kitab Kaifa Tatahammas li Talabil Ilmi Syar'i yang kemarin kita telah membahas tentang masalah ma'rifatu kaifa kana salaf yatahassaruna wa yabkuna ala fawatil ilm. Kita akan membaca tentang bagaimana para salaf dahulu mereka merasa rugi ketika mereka tidak hadir di dalam majelis ilmu, atau mereka kehilangan pembawa ilmu sehingga mereka merasa betul-betul rugi. Bahkan di antara mereka ada yang menangis karena sebab tidak mendapatkan kesempatan untuk menuntut ilmu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, termasuk di antara supaya kita semangat di dalam menuntut ilmu syar'i disebutkan oleh beliau, yaitu idraku ahammiyatil ilmi syar'i, yaitu mengetahui idrak pentingnya ilmu syar'i, yaitu mengetahui tentang pentingnya ilmu syar'i di dalam kehidupan kita. Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan ilmu syar'i kepada kita semua sebagai bentuk aturan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan hidup kita. Yang kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan ilmu syar'i kepada kita ini, maka seseorang tidak punya aturan di dalam kehidupannya. Orang tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat untuk dirinya dan mana yang memudaratkan untuk dirinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dari awal memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Iqra, dengan kalimat membaca, agar kita semua mau belajar. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya ketika Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengilmui, untuk kita mau belajar. Kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih bin Ishaq, beliau mengatakan la'alla min nafilatil qaul an nudzakkira bi anna sya'airul islam tatafawut bi anna sya'airul islami tatafawutun fi ahammiyatiha
wa manzilatiha indallahi tabaraka wa ta'ala. Kata beliau, termasuk di antara nafilatil qaul, bahwasanya kita mengingatkan syariat-syariat Islam, bahwasanya syariat-syariat Islam itu berjenjang-jenjang. Jadi syariat Islam itu berjenjang-jenjang di dalam seberapa penting dan seberapa besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu ala hasbi ihtiyajil makhluqina ilaiha. Semua tergantung terhadap kebutuhan makhluk terhadap syariat Islam tersebut. Maka syariat Islam ini sebagaimana yang beliau sampaikan itu berjenjang-jenjang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada yang kedudukannya di bawahnya itu, ada yang di bawahnya kedudukan itu semua. Oleh karena itu syariat Islam itu hukumnya macam-macam. Ada yang hukumnya fardu ain, ada yang hukumnya fardu kifayah, ada yang hukumnya sunnah. Ada semua orang yang harus setiap orang itu melakukannya. Yang ini yang disebut dengan fardu ain. Ada yang kalau sudah dilakukan oleh sebagian orang, maka sebagian yang lain sudah cukup. Ini yang disebut dengan fardu kifayah. Ada yang kalau seandainya seseorang melakukannya dia mendapatkan pahala. Kalau seandainya seseorang meninggalkan syariat Islam tersebut, dia tidak mengapa dan tidak mendapatkan celaan, tidak mendapatkan dosa. Ini yang disebut dengan sunnah. Semua tatafawud, ada jenjang, ada kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung terhadap ihtiyajul makhluqina ilaiha. Semua tergantung bagaimana kebutuhan manusia terhadap hal tersebut. Wa madamal amru kadzalik, kalau semua perkara atau selama perkara itu seperti itu, maka apa? Beliau mengatakan faqad haza al ilmu syar'i ahammiyatan kabiratan baina sya'airid dinil al islami al hanif. Kalau ternyata syariat Islam itu berjenjang-jenjang kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh benar-benar al ilmu syar'i ini memperoleh atau mempunyai kedudukan yang sangat besar di antara apa? Syariat-syariat agama al-Islam yang lurus ini. Ilmu syar'i punya kedudukan yang sangat besar. Kenapa? Ternyata syariat Islam yang berjenjang-jenjang tadi, baik itu adalah merupakan fardu ainnya, baik itu adalah merupakan fardu kifayahnya, baik itu adalah merupakan sunnahnya, atau bahkan sesuatu yang makruh, atau bahkan sesuatu yang haram, butuh tidak terhadap yang namanya ilmu? Semua butuh terhadap yang namanya ilmu syar'i. Tidak mungkin seseorang bisa melakukan sesuatu yang fardu ain, fardu kifayah, atau bahkan melakukan sesuatu yang sunnah, kecuali apa? Kecuali seseorang itu punya ilmu yang terhadap yang namanya ilmu syar'i ini. Oleh karena itu beliau mengatakan fahalumma akhil habib naltamisu wa naktashifu ba'dhan min ahammiyati al-ilmi syar'i fil hayatil al-islamiyah. Oleh karena itu mari wahai saudaraku yang saya cintai, kita mencari dan kita membuka tabir sebagian dari apa? Pentingnya ilmu syar'i di dalam kehidupan al-islamiyah. Beliau mengajak kita untuk kita mengetahui apa sih pentingnya ilmu syar'i di dalam kehidupan kita. Beliau membawakan perkataan Al-Imam Ahmad, kenapa kok kita harus menuntut ilmu syar'i? Kata beliau, qala Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dikatakan oleh beliau Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala anhu. Kata beliau, an-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ilat ta'ami wasyarab. Kata Imam Ahmad, bahwasanya manusia terhadap yang namanya ilmu itu jauh lebih membutuhkan daripada makan dan minum. Manusia itu lebih butuh terhadap yang namanya ilmu syar'i, itu lebih membutuhkan daripada makan dan minum. Kita makan dan minum paling berapa kali sih dalam sehari? Kita makan dan minum mentok-mentok 4 kali 5 kali. Itu pun kalau sudah 4 kali 5 kali paling ya tambah lebar badannya. Nah seperti itu. Paling terkadang kita makan 3 kali normalnya orang,
Orang yang hidup di dunia ini makan pagi, siang, sore. Ada yang mungkin mengikat perutnya, makannya agak sedikit dijamak, pagi dijamak siang dijamak sama malam, ya kan? Kalau agak mau sedikit ngirit dan bisa nabung, ya kan? Jadinya makannya cuma dua kali. Bahkan ada yang makan cuma sekali. Makan cuma sekali. Maka kebutuhan seseorang terhadap yang namanya makan dan minum itu hanya sebatas itu. Tapi kebutuhan seseorang terhadap yang namanya ilmu syar'i, orang dari bangun tidur sampai tidur lagi butuh terhadap yang namanya ilmu. Kita bangun tidur, butuh ilmu enggak? Ilmunya apa? Kita bangun dari tidur, kita berwudu. Kita berdoa terlebih dahulu. Butuh ilmu untuk berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Itu ilmu. Kita bangun dari tidur, itu kita butuh terhadap yang namanya ilmu. Setelah kita bangun dari tidur malam, antum pergi ke kamar mandi. Masuk ke kamar mandi butuh ilmu enggak? Butuh ilmu. Antum melangkah tangan kiri. Setelah itu apa? Apa yang antum lakukan? Mencuci tangan terlebih dahulu. Itu butuh terhadap yang namanya ilmu. Kenapa kok harus dicuci terlebih dahulu, dan itu yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mencuci tangan ketika apa? Ketika bangun dari tidurnya. Kemudian seseorang mau melakukan wudhu, ada ilmunya lagi. Apa? Sunahkan untuk bersiwak. Ya enggak? Kemudian disunahkan untuk berwudhu. Baru bangun tidur saja sudah ilmu begitu banyak. Belum lagi ketika apa? Kita selesai wudhu, kemudian kita untuk sholat butuh ilmu. Kemudian kita mau berangkat kerja, butuh ilmu enggak? Butuh ilmu. Di dalam ketika kita sehari-harian kita bekerja, dalam pekerjaan kita butuh terhadap yang namanya ilmu. Pulang kerja, kemudian apa? Kita melakukan sholat, baik sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, itu butuh ilmu. Ketika kita bermuamalah dengan orang-orang di kantor, kemudian bermuamalah dengan tetangga, ketika kita bermuamalah dengan istri, ketika kita bermuamalah dengan anak, butuh enggak terhadap yang namanya ilmu? Butuh terhadap yang namanya ilmu. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, an-nasu ilal ilmi ahwaju minhum. Manusia terhadap yang namanya ilmu itu jauh lebih butuh dibandingkan dengan apa? Ilat ta'ami wasyarab, dibandingkan dengan makan dan minum. Wa dzalika li anna ar-rajula qad yahtaju ila ta'ami aw syarabi marratan aw marrataini. Amma hajatuhu lil ilmi fahiya bi'adadi anfasihi. Kata beliau Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, itu semua karena seseorang terkadang butuh terhadap makan atau minum itu sekali atau dua kali saja. Sekali atau dua kali. Adapun kebutuhan seseorang terhadap yang namanya ilmu, itu dengan jumlah nafas yang dia keluar, itu butuh terhadap yang namanya ilmu syar'i. Yang kalau seandainya seseorang menghabiskan jumlah nafasnya tanpa dibarengi dengan ilmu, maka apa? Maka sungguh merugi orang tersebut. Orang bangun tidur yang harusnya dapat pahala, karena dia nggak punya ilmu, akhirnya nggak dapat pahala. Orang yang seharusnya dia keluar rumah, yang kalau seandainya dia punya ilmu, dia dapat penjagaan dari Allah, akhirnya nggak dapat penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kalau seandainya dia punya ilmu, dia berangkat kerja, dia niatkan ibadah, dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala selama dia bekerja, akhirnya apa? Nggak dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua karena apa? Semua karena seseorang itu nggak punya ilmu syar'i. Ini menunjukkan tentang apa? Menunjukkan bahwasanya kebutuhan kita terhadap yang namanya ilmu syar'i itu adalah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Begitu pula dikatakan oleh beliau, wastami ilal imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala wa huwa yuhadditsuka an ahammiyatil ilmi syar'i. Coba kita dengarkan baik-baik terhadap apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengabarkan kepada kita tentang pentingnya ilmu syar'i wa daruratihi lil khalqi, dan kebutuhan yang mendesak bagi makhluk. Fayaqulu an hadzal makna, beliau mengatakan tentang makna ini, beliau mengatakan wal insanu, manusia, innama yatamayyazu an ghairihi minal hayawanat bi fadilatil ilmi wal bayan. Kata beliau, manusia
Hanya saja dibedakan dari yang selainnya, dari yang namanya hayawan. Definisi manusia itu apa sih, Pak? Manusia itu dalam bahasa Arabnya definisinya apa? Hayawanun natik, itu manusia, Pak. Jadi manusia itu definisi di dalam secara lughah itu hayawanun natik, yaitu hewan yang bisa berbicara, itu manusia. Makanya manusia disebut hayawan, cuma hayawan yang natik. Manusia yang bisa berbicara itu adalah manusia. Makanya beliau mengatakan wal insan innama yatamayyazu an ghairihi minal hayawanat. Manusia itu dibedakan dari yang selainnya, dari hayawan, dari segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini. Jadi hayawan itu sesuatu yang berada di atas muka bumi, makhluk Allah Subhanahu wa taala, itu dengan apa? Bi fadilatil ilmi wal bayan. Dimuliakan manusia dan menjadi pembedanya itu karena ada ilmu dan penjelasan. Wa illa fa ghairuhu minad dawab wasiba aktsaru aqlan minhu. Karena sesungguhnya kalau tidak, selain manusia dari hewan-hewan yang mereka melata maupun asiba, yaitu hewan-hewan yang buas, mereka itu apa? Perbedaannya dengan manusia, mereka aktsaru aqlan minhu. Mereka lebih banyak makanya dari manusia. Mereka lebih banyak makanya dari manusia. Wa aqwa batsyan, dan mereka lebih kuat dari manusia. Kalau seumpamanya manusia lebih mulia karena makannya lebih banyak daripada hewan. Hewan lebih banyak daripada manusia. Coba kita lihat hewan-hewan. Ada yang makannya sehari harus berapa kilo daging gitu kan. Kita paling daging sekilo aja dibuat sehari, itu pun dibagi satu keluarga. Gitu kan. Dibagi satu keluarga, kita nggak paling banyak makannya. Makanya di sana ada hewan yang makannya lebih banyak. Kemudian apa? Wa aqwa batsyan, dan lebih kuat kekuatannya. Wa aktsaru jima'an wa auladan, dan di sana ada yang lebih banyak dari sisi apa? Hubungan seksualnya dan anaknya daripada manusia. Coba, kucing sekali melahirkan berapa? Gitu kan? Lebih banyak. Kan seperti itu. Apakah itu yang mau kita banggakan dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain? Mereka lebih banyak anaknya. Wa atwalu a'maron, dan lebih tua umurnya. Ada hewan-hewan yang lebih lama umurnya. Wa innama, kata beliau, muiza 'alad dawabi wal hayawanati bi ilmihi wa bayanihi. Oleh karena itu hanya saja manusia itu dimuliakan, manusia itu dibedakan dari seluruh hewan-hewan yang ada itu dengan ilmunya dan dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Allah itu memuliakan Bani Adam, dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan kita dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Dengan apa? Ya dengan ilmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, fa idza udimal ilmu, kalau ilmu dalam diri seseorang itu tidak ada. Ilmu dalam diri seseorang itu tidak ada, baqiya ma'ahu al-qadar al-mushtarak bainahu wa baina sa'irid dawab wa hiya al-hayawaniyah al-mahdhah. Sekarang kalau ilmu itu tidak ada pada manusia, gak ada sesuatu yang membedakan antara hewan dengan manusia, maka apa? Yang ada pada diri manusia itu apa? Ya hewan mahdhah, yaitu hanya sifat hewan saja. Makan, minum, jima, ya kan? Main-main, kan itu sifat dari hewan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang yang mereka tidak punya ilmu. Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha. Orang kalau enggak punya hati tapi enggak bisa mikir. Punya mata tapi enggak bisa untuk melihat. Kemudian punya pendengaran tapi enggak bisa mendengar. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am. Mereka seperti halnya binatang. Kenapa yang disebutkan tiga ini, Pak? Hati, mata, dan telinga. Karena ini adalah merupakan apa? Jalan masuknya ilmu.
Ilmu itu masuk ke dalam diri seseorang itu ya lewat hati, mikir. Ilmu itu masuk ke dalam diri seseorang itu lewat mata. Antum tahu kalau ini air. Kenapa? Yang lihat. Ilmu itu masuk karena apa? Dari pendengaran, dengar. Antum tahu ini suara ini, antum tahu ini suara ini, antum tahu ini suara ini. Dari mana? Dari pendengaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan 3 itu tadi. Qulub, kemudian basar, kemudian udhun. Kalau ini enggak bermanfaat bagi diri seseorang, enggak bisa memasukkan ilmu ke dalam diri seseorang, Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti halnya binatang ternak. Bal hum adol. Bahkan mereka lebih sesat, lebih buruk daripada binatang ternak. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala itu karena apa? Karena ilmu yang ada pada diri seseorang, dia gunakan hatinya untuk mendapatkan ilmu, digunakan matanya untuk mendapatkan ilmu, digunakan telinganya untuk mendapatkan ilmu. Maka beliau mengatakan, kalau faida udimal ilmu baqiya ma'ahu al-qadru al-mushtarak bainahu wa baina sa'iri dawab. Kalau enggak ada ilmu pada sisi seseorang, maka yang tersisa apa? Yang tersisa sesuatu yang sama antara dirinya dengan hewan, yaitu apa? Wahiyya al-hayawaniyatul mahdhah. Fala yabqa minhu fadlun. Sehingga tidak ada perbedaan atau tidak ada karunia yang ada pada dirinya, tidak ada perbedaan antara seseorang itu dengan hewan. Fala yabqa fihi fadlun alaihim, maka tidak ada perbedaan, tidak ada kemuliaan atas mereka, yaitu atas para alal bahaim, bal qad yabqa syarran minhum. Bahkan yang terjadi justru apa? Justru manusia itu jauh lebih buruk daripada hewan. Sudah dikasih alat ilmu sama Allah Subhanahu wa taala, tapi alat ilmu tersebut tidak digunakan. Sudah dikasih alat ilmu sama Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dipergunakan dengan baik. Kemudian beliau mengatakan wal maksudu annal insana idza lam yakun lahu ilmun bima yuslihuhu fi ma'ashihi wa ma'adihi kanal hayawanul hayawan al-bahimu khairan minhu. Dan maksud dari semua itu, kata beliau, bahwasanya manusia kalau dia enggak punya ilmu, yang dimana ilmu tersebut memperbaiki keadaan kehidupan dia dan memperbaiki akhirat dia, maka hayawan itu yaitu bahaim jauh lebih baik dari orang tersebut. Li salamatihi fil ma'ad, karena bahaim hewan itu selamat nanti di hari akhirat. Mimma yulikuhu, dari apa yang membinasakan. Hewan nanti pada hari kiamat selamat, Pak. Mereka, mana hewan masuk surga, masuk neraka? Tidak ada, dijadikan debu sama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia akan dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Binasa kalau dia tidak gunakan hatinya, tidak digunakan matanya, tidak digunakan pendengarannya, mereka kan akan binasa. Manusia tidak menggunakan hal-hal tersebut untuk mendapatkan ilmu. Dunal insanil jahil, tanpa manusia yang bodoh. Kalau manusia yang bodoh, ya dia akan menjadi orang yang binasa. Maka ini beliau mengatakan warahimallahu man qala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang mengatakan apa? Beliau mengatakan falyajtahid rajulun fil ilmi yatlubuhu. Maka bersungguh-sungguhlah seseorang di dalam ilmu dalam mencarinya. Kaila yakuna syabiha syai wal baqari, supaya enggak sama. Dengan apa? Supaya enggak sama dengan hewan, yaitu sapi dan apa? Dan kambing. Supaya kita nggak sama. Kalau seseorang itu nggak punya ilmu syar'i, akhirnya apa? Sama antara seseorang itu dengan al-baqar, dengan hewan ternak. Subhanallah. Orang kalau nggak dipergunakan, akhirnya sama dengan hewan ternak. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sesuatu yang harus betul-betul kita perhatikan, pentingnya kita untuk kita mempunyai ilmu syar'i, dan harus kita cari. Karena ini adalah merupakan kebutuhan kita. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita betul-betul tahu dan kita rasakan bahwasanya makan dan minum itu kita butuhkan. Makanya kita cari habis-habisan. Ya kan, Pak? Kenapa? Kita rasakan kalau kita enggak ada sesuatu yang kita makan, ya kan? Kita akan merasakan
lapar, dan itu kita rasakan. Cuma permasalahan orang yang nggak punya ilmu, terkadang itu bodoh itu dinikmati. Gitu. Kalau tahu bahwasanya bodoh itu adalah sesuatu yang menghinakan, bodoh itu adalah sesuatu yang pahit, ya seseorang yang nggak akan pernah tahu rasanya menuntut ilmu. Makanya para ulama mengatakan, dzuk murrat ta'allumi sa'atan, rasakan pahitnya menuntut ilmu sebentar saja. Kalau enggak, seseorang itu akan apa? Dia akan merasakan apa? Kejahilan seumur hidupnya. Itu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kita harus sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu supaya apa? Supaya kita punya ilmu tentang Allah, kita tahu hakikat keberadaan kita di dunia ini, kita tahu bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akhirnya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Satu yang disebutkan oleh beliau, kenapa kok kita harus menuntut ilmu syar'i? Ternyata apa? Ilmu syar'i ini ahwaj, kita butuhkan daripada apa? Makan dan minum. Kalau itu kita nggak rasakan, ya kita akan biasa-biasa saja. Masa sih Ustaz? Tapi kalau kita rasakan benar-benar, ternyata kebodohan itu adalah merupakan sebuah kepahitan, kebodohan itu adalah merupakan sesuatu yang buruk, maka seseorang itu dia akan berusaha untuk menuntut ilmu syar'i. Ini sedikit yang bisa kita ambil faedah dari apa yang disampaikan oleh beliau tentang bagaimana kok kita harus semangat di dalam menuntut ilmu syar'i. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.